Bayangkan, seorang pemuda yang aroma parfumnya sudah tercium, bahkan jauh sebelum ia menginjakan kaki di pasar Mekah. Ia adalah Mus'ab bin Umair, putra mahkota dari keluarga terkaya, mengenakan pakaian sutra terbaik dari Yaman, dan menjadi idola setiap bangsawan Quraisy. Di masanya, Mus'ab adalah definisi dari kesempurnaan hidup, rupawan, bergelimang harta, dan dipuja oleh siapa saja. Namun, di balik semua kemilau emas itu, Mus'ab menyimpan sebuah rahasia besar yang kelak akan mengubah wajah sejarah dunia untuk selamanya. Dalam kegelapan malam, ia menyelinap ke sebuah rumah rahasia di Bukit Syafa. Ia membuang semua kenyamanannya, meninggalkan meja makan yang penuh hidangan lezat, dan mengabaikan kasih sayang ibunda yang posesif hanya demi mendengar satu kalimat dari lisan Muhammad. Siapa sangka, pemuda yang dulu kulitnya sehalus sutra ini, kelak akan menjadi duta Islam pertama yang berjalan ribuan mil, menembus gersangnya Madinah, tanpa membawa satu keping dinar pun. Dan yang lebih menggetarkan hati, di akhir perjalanannya, saat ia gugur sebagai pahlawan, kain kafannya bahkan tidak cukup panjang untuk menutupi seluruh tubuhnya. Jika kepalanya ditutup, kakinya terlihat. Jika kakinya ditutup, kepalanya terbuka. Bagaimana seorang Golden Boy Mekah bisa bertransformasi menjadi pejuang yang begitu tangguh? Strategi dakwah apa yang ia gunakan hingga mampu mengislamkan seluruh kota Madinah hanya dalam waktu 1 tahun? Klik tombol subscribe sekarang, dan mari kita telusuri kisah pengorbanan paling mengharukan dalam sejarah Mus'ab bin Umair, sang duta surga. Tulis hadir di kolom komentar jika Anda siap belajar tentang arti kesetiaan yang sesungguhnya. Mekah pada abad ke-7 bukan hanya pusat ibadah, tapi juga panggung bagi para elit Quraisy untuk memamerkan kekuasaan dan gaya hidup. Di antara ribuan orang yang memadati pasar Yukas dan pelataran Ka'bah, ada satu sosok yang setiap kehadirannya selalu berhasil menghentikan pembicaraan orang-orang. Begitu ia lewat, orang akan menoleh dan berbisik, "Itulah Mus'ab." Mus'ab bin Umair. Ia adalah potret sempurna dari keberuntungan duniawi. Lahir dari rahim Hunnas binti Malik, salah satu wanita paling kaya dan berpengaruh di Mekah. Mus'ab tumbuh bukan sekadar sebagai anak orang kaya, melainkan sebagai seorang trendsetter atau ikon gaya hidup. Jika di zaman sekarang kita mengenal istilah Golden Boy, maka Mus'ab adalah pemilik sah gelar itu 1400 tahun yang lalu. Bayangkan penampilannya. Mus'ab tidak pernah mengenakan pakaian kecuali sutra terbaik yang didatangkan langsung dari Yaman. Alas kakinya dibuat dari kulit yang paling lembut dan mahal. Parasnya sangat rupawan. Kulitnya bersih terawat, dan tutur katanya sangat santun, namun penuh wibawa. Namun, yang paling melegenda dari Mus'ab adalah aromanya. Mus'ab memiliki campuran parfum khusus yang sangat mahal. Dikatakan dalam catatan sejarah, jika Mus'ab melewati sebuah jalan, maka aroma harumnya akan tertinggal di jalan itu selama berjam-jam. Penduduk Mekah bisa tahu bahwa Mus'ab baru saja lewat hanya dengan mencium udara yang harum. Ibunya, Hunnas, sangat memanjakan Mus'ab. Segala fasilitas terbaik di Mekah ada dalam genggamannya. Mus'ab adalah tamu kehormatan di setiap pesta besar para bangsawan. Tak ada diskusi penting atau jamuan mewah yang terasa lengkap tanpa kehadirannya. Ia memiliki segalanya: status sosial, kekayaan yang tak habis 7 turunan, dan masa depan yang sangat cerah dalam hierarki politik Quraisy. Namun, di balik semua kemilau emas dan keharuman parfum itu, ada sesuatu yang sedang bergejolak di dalam jiwa pemuda ini. Mus'ab mulai merasa bahwa hidup bukan sekadar tentang mengganti pakaian sutra atau menghadiri pesta para pemuka Quraisy yang seringkali penuh dengan keangkuhan. Ia merasakan ada kekosongan di tengah hiruk pikuk kemewahan itu. Mekah saat itu sedang diguncang oleh sebuah kabar burung tentang seorang pria dari kabilah Bani Hashim yang mengaku membawa risalah dari Tuhan. Pria itu bicara tentang kesetaraan, tentang keadilan, dan tentang satu Tuhan yang tak terlihat. Mus'ab, sang pemuda yang hidupnya paling sempurna secara materi, mulai tertarik pada peasant-peasant yang dianggap berbahaya oleh keluarganya sendiri. Rasa penasarannya membawanya ke sebuah rumah kecil di kaki Bukit Syafa, sebuah tempat rahasia yang dikenal sebagai Darul Arkam. Di sanalah sang Golden Boy Mekah ini akan menghadapi sebuah pilihan yang mustahil.
tetap menjadi idola yang bergelimang harta, atau membuang semua itu demi sebuah keyakinan yang belum pernah ia lihat bentuknya. Mekah di bawah kegelapan malam menyimpan dua wajah yang berbeda. Di satu sisi, ada gemerlap pesta para bangsawan Quraisy yang penuh dengan tawa dan kesombongan. Di sisi lain, ada sebuah rumah kecil yang tersembunyi di lereng bukit Safa, sebuah tempat yang suasananya begitu tenang, seolah waktu berhenti berputar di sana. Rumah itu milik seorang pemuda bernama Arkam bin Abi Arkam. Bagi elit Mekah, rumah itu adalah sarang pemberontak. Namun bagi Musaibi bin Umair, rumah itu adalah magnet yang menarik jiwanya yang sedang haus. Bayangkan Musaibi, sang golden boy yang biasanya dikelilingi pelayan, kini menyelinap keluar dari rumah mewahnya tanpa sepengetahuan ibunya yang posesif. Ia menanggalkan jubah mewahnya yang mencolok, berusaha menyatu dengan bayang-bayang malam agar tidak dikenali oleh mata-mata Quraisy. Ia melangkah dengan jantung berdebar kencang menuju rumah Arkam. Saat ia sampai di depan pintu, ia mendengar sebuah suara. Bukan suara musik, bukan pula suara syair pujian untuk berhala. Itu adalah suara yang sangat asing bagi telinganya, namun sangat akrab bagi jiwanya. Itu adalah suara Rasulullah yang sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Momen itu adalah ledakan cahaya bagi Musaibi. Begitu ia melangkah masuk, Musaibi melihat pemandangan yang takkan pernah ia lupakan. Ia melihat orang-orang yang status sosialnya jauh di bawahnya budak, orang miskin, dan rakyat jelata duduk berdampingan dengan penuh kemuliaan di hadapan Nabi Muhammad. Tidak ada sekat kekayaan, tidak ada parfum mahal yang membedakan mereka. Hanya ada satu hal yang menyatukan mereka, pancaran iman di wajah masing-masing. Musaibi terpaku di sudut ruangan. Begitu pandangannya bertemu dengan wajah Rasulullah, keangkuhan darah bangsawan dalam dirinya runtuh seketika. Setiap bait ayat yang dibacakan Nabi seolah-olah menjadi palu yang menghancurkan satu persatu berhala duniawi yang selama ini ia puja. Lantunan Al-Quran itu masuk ke relung hatinya, menenangkan dahaga spiritualnya yang sudah lama kering. Ia merasakan kedamaian yang tidak pernah ia temukan dalam tumpukan harta ibunya atau dalam pujian gadis-gadis Mekah. Rasulullah yang melihat kedatangan Musaibi menyambutnya dengan senyuman yang paling tulus. Beliau mengusap dada Musaibi, dan pada detik itu juga segala keraguan dalam dirinya lenyap. Musaibi pun mengulurkan tangannya, menyatakan sumpah setianya, dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Musaibi bin Umair resmi menjadi seorang Muslim, namun Islamnya Musaibi saat itu adalah sebuah rahasia berbahaya. Ia sadar bahwa keputusannya ini berarti menyatakan perang terhadap ibunya yang sangat fanatik dan klan Umayyah yang sangat kuat. Ia kembali ke rumahnya dengan identitas baru. Parfumnya mungkin masih tercium sama, pakaiannya mungkin masih sutra terbaik, tapi hatinya telah berpindah ke langit. Bagaimana Musaibi menyembunyikan iman barunya di tengah rumah yang penuh dengan mata-mata? Dan apa yang terjadi ketika ibunya yang sangat mencintainya mencium aroma pengkhianatan terhadap agama nenek moyang? Tak ada rahasia yang benar-benar abadi di kota sekecil Mekah, apalagi jika rahasia itu melibatkan sosok paling populer di kota tersebut. Musaibi bin Umair berpikir, ia telah menyembunyikan imannya dengan sempurna, namun mata-mata Quraisy ada di mana-mana. Seorang pria bernama Utsman bin Talhah melihat Musaibi menyelinap ke rumah Arkam. Dan yang lebih fatal, ia melihat Musaibi sedang melakukan gerakan salat. Kabar itu sampai ke telinga ibunya, Hunas binti Malik, seperti petir di siang bolong. Bagi Hunas, Islam bukan hanya sekadar agama baru, itu adalah ancaman bagi status sosial, kekayaan, dan kehormatan keluarga besarnya. Namun lebih dari itu, ia merasa dikhianati oleh anak kesayangannya. Musaibi adalah segalanya bagi Hunas. Ia telah mencurahkan seluruh cintanya, hartanya, dan harapannya pada pemuda itu. Konfrontasi itu terjadi di tengah rumah mereka yang megah. Bayangkan Musaibi berdiri di hadapan ibunya. Hunas tidak langsung berteriak. Ia menatap putranya dengan tatapan yang hancur sekaligus penuh amarah. Ia menuntut penjelasan. Musaibi dengan ketenangan yang ia dapatkan dari Darul Arkam tidak lagi berbohong. Dengan suara yang lembut namun tegas, ia mengakui keislamannya. Ia bersaksi di depan ibunya bahwa Muhammad adalah pembawa kebenaran. Reaksi Hunas sangat mengerikan. Ia tidak hanya marah,
ia menggunakan senjata paling mematikan bagi seorang anak. Cinta dan rasa iba, Khunas mengancam akan melakukan mogok makan dan minum, sampai ia mati jika Musebi tidak kembali ke agama nenek moyang. Ia ingin Musebi merasa bersalah atas kematian ibunya sendiri. Namun, ketika melihat Musebi tetap teguh, Khunas berubah menjadi sosok yang dingin dan kejam. Semua kemewahan Musebi dicabut dalam semalam. Pakaian sutranya diambil, parfum mahalnya dibuang, dan pelayan-pelayannya dilarang mendekat. Musebi, sang golden boy yang manja, kini diseret dan dikurung di sebuah ruangan gelap di sudut rumahnya sendiri. Kakinya dirantai. Ibunya yang dulu selalu membelainya dengan kelembutan, kini menatapnya siuluhala. Ia adalah orang asing yang menjijikkan. Di dalam penjara rumah itu, Musebi mengalami siksaan fisik dan mental. Ia yang terbiasa dengan hidangan lezat, kini hanya diberi sisa-sisa makanan. Kulitnya yang dulu halus mulai kasar dan melepuh karena panasnya ruangan dan kurangnya perawatan. Namun, setiap kali ibunya datang dan bertanya, "Maukah kau kembali pada kami, wahai Musebi?" Ia selalu menjawab dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyejukkan jiwanya. Disinilah letak keajaiban iman Musebi. Ia membuktikan bahwa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya telah mengakar jauh lebih dalam daripada ketergantungannya pada harta dan fasilitas duniawi. Ia lebih memilih dirantai dalam kebenaran daripada bebas dalam kesesatan. Pergulatan batin ini menjadi ujian pertama bagi Musebi. Manakah yang lebih kuat, ikatan darah atau ikatan iman? Khunas binti Malik berpikir bahwa dengan menyiksa raga Musebi, ia bisa menaklukkan jiwanya. Namun, ia salah besar. Di dalam ruangan gelap itu, cahaya iman Musebi justru semakin terang benderang. Hingga suatu hari, sebuah kesempatan untuk melarikan diri muncul. Dan Musebi harus mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya. Meninggalkan ibunya untuk selamanya, demi menyelamatkan imannya ke negeri seberang lautan. Pintu ruangan gelap itu akhirnya terbuka. Namun, bukan karena ibunya telah luluh hatinya. Musebi bin Umair berhasil mendapatkan kabar bahwa serombongan umat Islam akan diam-diam berhijrah menuju negeri Habasyah Ethiopia untuk menghindari siksaan Quraisy yang semakin membabi buta. Dengan sisa kekuatan yang ada, Musebi berhasil meloloskan diri dari kurungan ibunya. Ia pergi bukan membawa koper berisi sutra atau emas. Ia pergi hanya dengan pakaian yang melekat di badannya selembar kain kasar yang sudah mulai kusam. Inilah awal dari perjalanan kematian identitas dunianya demi kelahiran identitas surgawinya. Perubahan Musebi adalah kejutan terbesar bagi Mekah. Beberapa waktu kemudian, setelah kembali dari Habasyah, Musebi muncul kembali di hadapan para sahabat dan Rasulullah. Saat itu, suasana seketika menjadi hening. Para sahabat yang dulu mengenal Musebi sebagai pemuda paling necis di Mekah tak sanggup menahan air mata mereka. Bayangkan pemandangan ini. Sosok yang dulu kulitnya sehalus kain sutra, kini kulitnya mengering dan mengelupas seperti kulit ular yang sedang berganti. Kakinya yang dulu terbiasa mengenakan sepatu kulit mahal, kini pecah-pecah terkena panasnya pasir gurun. Rambutnya yang dulu tertata rapi dan harum, kini kusut dan tertutup debu perjalanan. Pakaiannya tak ada lagi warna-warni kain Yaman. Musebi mengenakan jubah kasar yang dipenuhi banyak tambalan dari kulit binatang. Aroma parfum mahalnya yang dulu tertinggal di jalanan, kini telah berganti dengan aroma keringat perjuangan. Namun, ada satu hal yang tidak berubah. Bahkan justru semakin kuat. Pancaran matanya, ada ketenangan yang luar biasa di balik wajahnya, yang mulai tirus karena lapar. Melihat kondisi Musebi, Rasulullah menatapnya dengan pandangan penuh kasih dan air mata yang mengalir di pipinya. Nabi bersabda di hadapan para sahabat, "Aku telah melihat Musebi ini di Mekah. Tak ada orang tua yang lebih memanjakan anaknya melebihi dia. Namun, ia meninggalkan semua itu demi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Bagi Musebi, kemiskinan raga adalah harga kecil yang harus dibayar untuk kekayaan jiwa. Ia telah membuktikan sebuah filosofi besar, bahwa seseorang tidak akan pernah benar-benar menemukan Tuhan sebelum ia berani melepaskan segala hal yang ia jadikan Tuhan selain Dia. Musebi tidak pernah menyesal. Ia tidak merindukan hidangan lezat ibunya, tidak pula merindukan pujian penduduk kota. Di balik pakaian tambal sulamnya, ia merasa lebih merdeka
daripada saat ia mengenakan mahkota. Transformasi Musebi ini menjadi sinyal bagi Rasulullah bahwa pemuda ini bukan lagi seorang golden boy yang lemah. Musebi telah ditempa oleh penderitaan, disucikan oleh kesederhanaan, dan diperkuat oleh iman. Kini, ia siap untuk tugas yang lebih besar, sebuah tugas diplomatik yang akan mengubah peta sejarah Islam selamanya. Menjadi utusan resmi pertama menuju sebuah kota yang penuh misteri bernama Yatsrib. Sejarah besar seringkali bermula dari langkah-langkah kecil yang sunyi. Setelah peristiwa Baiat Aqabah pertama, di mana 12 orang dari Yatsrib, sebuah kota subur di utara Mekah, masuk Islam, mereka meminta seorang guru kepada Rasulullah. Mereka membutuhkan seseorang yang tidak hanya paham Al-Quran, tapi juga mampu memahami jiwa manusia di tengah konflik suku yang membara di kota mereka. Rasulullah menatap para sahabatnya. Beliau tidak memilih Umar yang perkasa, tidak pula Abu Bakar yang senior. Pilihan beliau jatuh kepada pemuda yang telah membuang segala kemewahan dunianya. Mus'ab bin Umair. Inilah momen di mana sejarah mencatat lahirnya duta besar pertama dalam Islam. Tugas ini bukan sekadar tugas mengajar, melainkan sebuah misi diplomatik tingkat tinggi yang nyaris mustahil. Yatsrib saat itu adalah kota yang terbelah oleh dendam berdarah antara suku Aws dan Khazraj. Musebi harus masuk ke jantung kota yang asing, yang masih kental dengan tradisi penyembahan berhala, tanpa membawa pasukan, tanpa membawa emas, dan tanpa perlindungan militer apapun. Bayangkan Musebi melangkah pergi meninggalkan Mekah menuju Madinah. Ia berangkat bukan lagi sebagai golden boy yang dielu-elukan, melainkan sebagai pejuang tunggal yang membawa senjata berupa lembaran ayat suci dan akhlak yang memikat. Saat ia tiba di Madinah, Musebi menginap di rumah seorang pemuda bernama As'ad bin Zurarah. Dari rumah inilah strategi dakwah dimulai. Musebi tidak mendatangi pasar untuk berteriak-teriak. Ia masuk ke pertemuan-pertemuan kecil, ia duduk di bawah pohon kurma. Ia berbicara dari hati ke hati. Karisma Musebi, yang dulu membuatnya menjadi pusat perhatian di pesta-pesta Mekah, kini ia gunakan untuk tujuan suci. Ia memiliki tutur kata yang sangat lembut, wajah yang selalu tersenyum meski dalam kesulitan, dan logika yang sangat tajam, namun tidak merendahkan. Ia mampu menjelaskan Islam dengan cara yang begitu indah, sehingga penduduk Madinah merasa bahwa Islam adalah jawaban atas segala pertikaian suku yang selama ini menghancurkan hidup mereka. Mus'ab bin Umair sedang melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh ribuan pedang. Ia sedang menaklukkan hati hanya dalam hitungan minggu. Kabar tentang seorang pemuda Mekah yang berwajah cerah dan bersuara merdu mulai menyebar ke seluruh penjuru Madinah. Musebi tidak hanya mengajarkan cara salat, ia sedang membangun fondasi bagi sebuah peradaban baru. Ia adalah arsitek sosial yang sedang mempersiapkan tempat tidur yang nyaman bagi Rasulullah dan kaum muslimin yang kelak akan berhijrah. Namun, keberhasilan Musebi mulai mengusik kenyamanan para tokoh kuat di Madinah. Mereka merasa tradisi nenek moyang mereka terancam oleh kehadiran orang asing ini. Ujian sesungguhnya bagi sang duta segera tiba, ketika seorang pemimpin suku yang paling ditakuti di Madinah mendatangi Musebi dengan pedang terhunus, siap untuk mengakhiri dakwahnya atau bahkan nyawanya. Madinah sedang berada di titik didih. Kehadiran Musebi bin Umair yang mulai mencuri hati para pemuda Madinah akhirnya memicu kemarahan para penguasa kota. Dua pemimpin besar dari suku Aws, Sa'id bin Mu'adeh dan Usaid bin Hudzair, merasa kehormatan nenek moyang mereka sedang diinjak oleh seorang pemuda asing dari Mekah. Suatu hari, Musebi dan tuan rumahnya, As'ad bin Zurarah, sedang duduk di sebuah kebun milik kabilah Bani Abdul Eshhal. Mereka dikelilingi oleh warga yang antusias mendengar ayat-ayat suci. Di saat itulah, Usaid bin Hudzair datang dengan langkah 1000. Ia menggenggam tombaknya dengan erat, wajahnya merah padam karena amarah. Bayangkan kontras pemandangan ini. Di satu sisi, ada Usaid, seorang satria perkasa dengan senjata mematikan. Di sisi lain, ada Musebi, seorang pemuda yang hanya bersenjatakan kejernihan jiwa. Usaid berdiri di hadapan Musebi dan membentak dengan suara menggelegar. "Apa tujuan kalian datang ke sini? Ingin membodohi orang-orang lemah kami? Pergi dari sini, jika kalian masih sayang dengan nyawa kalian." As'ad bin Zurarah berbisik gemetar kepada Musebi. Itulah pemimpin kaumnya. Bersabarlah.
Namun, inilah keajaiban diplomasi Musebi. Ia tidak lari, tidak pula membalas dengan kemarahan. Dengan wajah yang sangat tenang dan senyum yang tulus, Musebi berkata, "Maukah engkau duduk dan mendengarkan terlebih dahulu? Jika engkau menyukai apa yang kami bawa, engkau boleh menerimanya. Namun jika engkau membencinya, kami akan segera pergi dan tidak akan pernah kembali lagi." Sebuah tawaran yang sangat logis dan adil. Usaid terdiam, ia menancapkan tombaknya ke tanah dan duduk. Musebi mulai membacakan Al-Quran dan menjelaskan hakikat Islam. Sejarah mencatat, belum lagi Musebi selesai berbicara, raut wajah Usaid sudah berubah total. Cahaya hidayah meruntuhkan egonya. Usaid berkata, "Betapa indahnya kata-kata ini. Apa yang harus dilakukan jika seseorang ingin masuk ke agama ini?" Usaid pun bersyahadat. Namun strategi Musebi tidak berhenti di sana. Usaid kembali ke kaumnya dan menjebak pemimpin tertinggi mereka, Sa'id bin Mu'adh, agar mendatangi Musebi. Sa'id datang dengan amarah yang 10 kali lebih besar. Ia merasa dikhianati oleh Usaid. Namun, Musebi menggunakan senjata yang sama, keramah tamahan, logika yang tenang, dan kekuatan Al-Quran. Sa'id bin Mu'adh, pria yang paling disegani di Madinah, akhirnya juga bertekuk lutut di hadapan kebenaran. Sore itu, sebuah keajaiban terjadi. Sa'id bin Mu'adh kembali kepada sukunya dan berseru, "Wahai Bani Abdul Ashhal, bagaimana kedudukanku di mata kalian?" Mereka menjawab, "Engkau adalah pemimpin kami dan yang paling bijak di antara kami." Sa'id membalas, "Maka haram bagiku berbicara dengan kalian sampai kalian semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam satu hari, tanpa ada satu tetes darah pun yang tumpah, seluruh kabilah besar di Madinah memeluk Islam." Inilah kemenangan terbesar Musebi sebagai duta. Ia membuktikan bahwa pedang mungkin bisa menguasai tubuh, tapi hanya cinta dan kebenaran yang bisa menaklukkan hati. Madinah kini resmi menjadi pelabuhan harapan. Dan semua ini bermula dari keberanian seorang pemuda yang dulu manja, kini berdiri teguh sebagai penakluk jiwa. Setiap pengusaha sukses akan pulang dengan kebanggaan saat membawa laporan laba yang melimpah. Namun bagi Musebi bin Umair, keuntungan yang ia bawa pulang ke Mekah tidak bisa dihitung dengan kepingan dinar. Setelah 1 tahun penuh perjuangan di Yatsrib, Musebi memutuskan untuk kembali ke pangkuan Rasulullah. Bertepatan dengan musim haji, ia kembali bukan sebagai orang yang sama. Bayangkan Musebi berjalan memasuki Mekah. Penampilannya masih tetap bersahaja. Jubahnya masih penuh tambalan. Dan tubuhnya terlihat lebih lelah. Namun, sorot matanya menyimpan rahasia kemenangan yang sangat besar. Musebi langsung menuju rumah Rasulullah sebelum mendatangi rumah ibunya sendiri. Inilah etika seorang duta yang sangat mencintai pemimpinnya. Saat Musebi masuk ke hadapan Nabi, ia tidak datang sendirian. Ia datang membawa kabar bahwa investasi dakwah yang dimulai dari rumah Arkam kini telah berbuah menjadi sebuah negara baru. Musebi bersimpuh dan melaporkan dengan penuh kerendahan hati, "Ya Rasulullah, tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali di dalamnya telah bergema suara Al-Quran dan asma Allah. Madinah telah siap menyambutmu. Dapatkah Anda membayangkan betapa bahagianya hati Rasulullah?" Saat itu, di tengah tekanan kaum Quraisy yang semakin mencekam di Mekah, Musebi datang membawa oase harapan. Keberhasilan Musebi bukan hanya sekadar mengislamkan orang, tapi ia berhasil menyatukan dua suku yang telah berperang selama 120 tahun menjadi saudara seiman. Inilah momen ROI atau Return on Investment yang sesungguhnya dari pengorbanan Musebi. Ia yang dulu melepaskan statusnya sebagai Golden Boy Mekah, kini kembali sebagai arsitek peradaban. Rasulullah menatap Musebi dengan rasa bangga yang luar biasa. Musebi telah membuktikan bahwa satu orang yang memiliki integritas dan kelembutan hati jauh lebih efektif daripada 1000 pasukan perang. Puncaknya, pada musim haji tersebut, Musebi membawa rombongan besar dari Madinah, 73 pria dan 2 wanita untuk melakukan Bayat Aqabah kedua. Di kegelapan malam, di bawah lereng bukit Aqabah, Musebi menyaksikan momen bersejarah di mana penduduk Madinah bersumpah untuk melindungi Rasulullah seperti mereka melindungi nyawa mereka sendiri. Tugas diplomatik Musebi
telah selesai dengan sempurna. Ia telah membukakan pintu rumah bagi seluruh umat Islam. Hijrah besar-besaran pun segera dimulai. Namun, saat umat Islam mulai berpindah ke Madinah untuk menikmati kedamaian yang dibangun oleh Musebi, sang duta tidak lantas beristirahat. Bagi Musebi, Madinah hanyalah awal. Ujian yang lebih besar menantinya di medan laga, di mana ia tidak lagi hanya dituntut menggunakan lisannya yang merdu, tapi juga tangannya yang pernah memegang sutra. Kini harus menggenggam erat bendera kehormatan Islam di tengah desingan anak panah. 2 tahun setelah hijrah ke Madinah, genta peperangan pertama dalam sejarah Islam mulai berbunyi. Lembah Badar, sebuah wilayah gersang di antara Mekkah dan Madinah, menjadi saksi pertemuan dua pasukan yang tidak seimbang. Di satu sisi, 1000 pasukan Quraisy dengan perlengkapan tempur lengkap. Di sisi lain, hanya 313 muslimin yang berangkat dengan perlengkapan seadanya. Namun, di barisan depan pasukan muslim, ada satu sosok yang menarik perhatian. Ia berdiri tegak dengan tatapan mata yang tajam, menembus debu gurun. Di tangannya, ia memegang erat sebuah tongkat kayu dengan selembar kain yang berkibar. Itulah Panji Muhajirin, bendera kehormatan umat Islam Rasulullah. Tidak sembarang memilih siapa yang berhak memegang bendera ini. Memegang bendera dalam perang kuno bukan sekadar tugas seremonial. Bendera adalah nyawa pasukan. Jika bendera itu masih tegak, maka moral pasukan akan terus berkobar. Orang yang memegangnya haruslah orang yang paling berani, paling setia, dan tidak akan pernah mundur satu langkah pun meski maut menjemput. Dan orang itu adalah Musebi bin Umair. Bayangkan kontrasnya. Musebi, yang beberapa tahun lalu adalah pemuda manja yang tidak sanggup terkena debu sedikit pun, kini berdiri di garda terdepan, di tengah badai pasir. Tangannya yang dulu terbiasa mengoleskan minyak wangi yang mahal, kini menggenggam erat tiang bendera dengan yurituret yang menegang. Pakaiannya bukan lagi sutra, melainkan jubah perang yang sederhana, namun memancarkan wibawa yang melampaui segala perhiasan dunia. Saat pertempuran pecah, Musebi menghadapi ujian batin yang luar biasa. Di seberang sana, di barisan musuh, adalah orang-orang yang dulu ia cintai. Ada kerabatnya, sahabat masa kecilnya, bahkan saudaranya sendiri, Abu Aziz bin Umair. Di Badar, Musebi harus memilih antara ikatan darah atau ikatan iman. Ia membuktikan bahwa cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya telah menghapus segala keterikatan duniawi. Musebi tidak hanya berdiri memegang bendera. Ia adalah simbol keteguhan. Di tengah desingan anak panah dan dentingan pedang yang memekakan telinga, panji yang dibawa Musebi tetap berkibar tinggi. Setiap kali pasukan musuh mencoba mengincar sang pembawa bendera, Musebi menghalau mereka dengan keberanian seorang singa. Kemenangan besar di Badar adalah bukti nyata. Badar adalah Yaum Al-Furqan, hari pembeda. Hari di mana Musebi membuktikan kepada dunia bahwa pemuda yang dulu lembek karena kemewahan telah ditempa oleh iman menjadi baja yang tak terpatahkan. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan militer, tapi kemenangan mental bagi Musebi. Ia telah menaklukkan masa lalunya yang gemerlap dan menggantinya dengan kejayaan yang abadi di mata Tuhan. Namun, kemenangan di Badar barulah permulaan dari sebuah ujian yang jauh lebih berdarah. 1 tahun kemudian, di bawah kaki Bukit Uhud, Musebi akan kembali memegang bendera yang sama. Namun kali ini, ia tidak hanya dituntut untuk memegang bendera itu dengan tangan, tapi dengan seluruh sisa hidupnya. 1 tahun setelah kemenangan di Badar, debu peperangan kembali membubung di kaki Bukit Uhud. Kali ini, situasinya jauh lebih sulit. Pasukan Muslim yang awalnya berada di atas angin, tiba-tiba terjepit dalam kekacauan hebat setelah pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka. Di tengah badai pasir dan desingan pedang, panji Islam masih berkibar tinggi di tangan pria yang sama, Musebi bin Umair. Namun, Uhud bukan sekadar perang biasa bagi Musebi. Ini adalah momen di mana ia harus menjadi tameng hidup bagi sosok yang paling ia cintai, Rasulullah. Saat pasukan Muslim kocar-kacir, kaum musyrikin memusatkan serangan mereka untuk membunuh Nabi Muhammad. Dalam kekacauan itu, Musebi menyadari bahwa nyawa Rasulullah sedang terancam. Dengan kecerdasan dan keberanian yang luar biasa, Musebi sengaja berdiri tegak di posisi yang mencolok dan mengibarkan bendera setinggi-tingginya. Ia ingin mengalihkan perhatian musuh agar mereka mengejarnya.
bukan mengejar Rasulullah. Momen paling mengharukan dalam sejarah pun terjadi. Seorang penunggang kuda musuh bernama Ibnu Kamiyah berhasil mendekati Musebi dan menebaskan pedangnya dengan sangat keras hingga tangan kanan Musebi putus. Darah memercik, namun bendera itu tidak boleh jatuh. Musebi dengan cepat menangkap tiang bendera itu dengan tangan kirinya sambil berteriak lantang. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Ibnu Kamiyah kembali menebaskan pedangnya, dan kali ini tangan kiri Musebi pun putus. Dalam kondisi kedua tangan yang sudah hilang, apakah Musebi menyerah? Tidak. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Musebi merangkul tiang bendera itu arat-orat ke dadanya. Menggunakan kedua pangkal lengannya yang terluka, ia memeluk bendera itu sioliolala. Ia sedang memeluk iman dan kehormatannya. Ia tidak peduli dengan rasa sakit yang luar biasa. Yang ia pedulikan hanyalah bendera Islam tetap tegak, agar semangat para sahabat tidak padam. Akhirnya, sebuah tombak melesat menembus dadanya. Musebi bin Umair, sang golden boy yang dulu mandi parfum mahal, kini jatuh tersungkur di atas pasir Uhud yang panas. Ia gugur, namun misinya berhasil. Rasulullah selamat karena perhatian musuh teralihkan kepada sang pembawa bendera. Musebi bin Umair telah mendermakan segalanya. Ia mendermakan hartanya di Mekah, mendermakan suaranya di Madinah, dan kini ia mendermakan seluruh anggota tubuh serta nyawanya di Uhud. Ia jatuh bersama bendera yang ia cintai, meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang paling mulia. Pasukan Muslim tertegun. Di tempat itu terbaring sosok yang dulu paling kaya di Mekah, namun kini tak lagi memiliki apa-apa selain luka di sekujur tubuhnya demi membela tauhid. Namun, kisah ini belum benar-benar berakhir. Ada satu pemandangan terakhir saat pemakaman Musebi yang akan membuat siapapun yang mendengarnya meneteskan air mata. Debu peperangan di Bukit Uhud perlahan mengendap, menyisakan kesunyian yang mencekam. Di antara jasad para syuhada yang terbaring, Rasulullah berjalan dengan hati yang hancur, mencari sahabat-sahabat setianya, hingga langkah beliau terhenti di depan sesosok jasad yang tergeletak diam. Itu adalah Musebi bin Umair. Pemandangan di depan mata Rasulullah benar-benar menyayat hati. Musebi wafat dalam kondisi yang sangat mengenaskan, namun mulia. Kedua tangannya telah tiada, dadanya tertembus tombak, dan wajahnya tertutup debu. Namun, kejutan terbesar justru terjadi saat para sahabat hendak mengafani jenazahnya. Inilah ironi paling mengharukan dalam sejarah Islam. Musebi, pria yang dulu di Mekah mengenakan pakaian sutra paling mahal dari Yaman, pria yang bajunya berganti berkali-kali dalam sehari, kini saat wafat hanya memiliki selembar kain pendek untuk menutupi tubuhnya. Saat para sahabat mencoba menutupi kepalanya dengan kain itu, kakinya terbuka. Saat mereka menarik kain itu untuk menutupi kakinya, kepalanya terbuka. Tidak ada cukup kain untuk menutupi seluruh tubuh sang golden boy Mekah ini. Melihat hal itu, air mata Rasulullah tumpah tak terbendung. Beliau teringat masa lalu Musebi yang penuh kemewahan. Beliau kemudian memerintahkan para sahabat, tutuplah bagian kepalanya dengan kain itu, dan tutuplah bagian kakinya dengan rumput idhir. Di hadapan jasad Musebi yang setengah tertutup rumput, Rasulullah membacakan sebuah ayat yang akan abadi selamanya. Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak mengubah janjinya. QS Al-Ahzab 23. Musebi bin Umair telah menepati janjinya. Ia telah mengembalikan semua titipan dunia kepada pemiliknya. Ia datang ke dunia dalam kemewahan, namun ia memilih pergi dalam keadaan paling bersahaja, hanya dengan iman yang utuh di dadanya. Kisah Musebi mengajarkan kita satu hal besar, bahwa keberhasilan sejati bukan diukur dari seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, melainkan dari seberapa besar dampak yang kita tinggalkan. Musebi mungkin wafat dengan kain kafan yang pendek, namun ia meninggalkan warisan berupa sebuah kota bernama Madinah yang telah ia Islamkan. Tanpa perjuangan diplomatik Musebi, sejarah hijrah mungkin akan sangat berbeda. Ia adalah bukti nyata bahwa kemewahan dunia bisa sangat memabukkan, namun cinta kepada Allah dan Rasul-Nya bisa mengubah seorang pemuda manja
menjadi pahlawan yang tak tergoyahkan. Selamat jalan wahai Mus'ab bin Umair, sang duta pertama, sang pembawa panji, sang kekasih Allah. Harum parfummu mungkin sudah lama hilang dari jalanan Mekah. Namun, harum namamu akan terus mewangi di hati setiap muslim hingga akhir zaman.